Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi mau perbaikan lampu ya. Ini kata supirnya ya, untuk lampu seri atau lampu kota ya, atau lampu malam biasa orang nyebutnya, itu mati semua. Jadi kalau kita hidupin saklarnya, kata supirnya langsung putus sekringnya ya. Ini nyampe berkali-kali ganti sekring, putus terus ya. Nanti kita cari ya nih. Nih ya. Ini nggak saya hidupin ya, nggak nyala soalnya sekringnya udah putus tuh. Tuh, pasti udah hidup. Tuh, mati ya. Padahal posisi saklar udah hidup. Ini karena apa? Sekringnya putus terus ya. Ini ya untuk teman-teman ya. Ini tolong ya. Ini khususnya supir ya. Kan banyak kejadian kayak gini. Misalkan di jalan ya, banyak banget kejadian. Cuman kadang-kadang kan kalau masalah kabel strum kan kadang-kadang pusing ya. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah ya. Misalkan kayak gini ya. Ini kan yang kejadiannya kan untuk lampu seri atau lampu malam ya, atau lampu kotanya. Kalau saklar hidupin, sekring langsung putus cetak gitu ya. Karena kita cari yang paling mudah ya. Ini berlaku untuk semua lampu ya. Misalkan kan ada yang lampu rem, kalau di rem sekring putus. Kalau enggak lampu sen, kalau di sen sekringnya putus. Kalau pas lampu parkir juga kadang-kadang bisa. Pas kita mau parkir langsung putus sekringnya, lampu nggak nyala ya. Cuma ini kejadiannya ini ya. Kejadiannya itu lampu serinya kalau saklar hidup langsung putus sekringnya ya. Sama aja ya nanti cara nyarinya ya. Pertama kita cari yang paling termudah ya. Caranya gimana? Caranya kan di dalam chassis ada sambungan kabel atau soket ya, orang biasa nyebut ya. Nanti kita lepas dulu. Setelah terlepas ya, nanti sekring kita pasang. Tapi bukan sekring yang putus, sekring yang baru ya, kita pasang lalu kita hidupin. Kalau misalkan masih putus, berarti jalur yang ke depan yang bermasalah. Mungkin ya di daerah sini ya, tuh depan dekat tempat sekring, atau di jalur kabelnya, atau terkadang kita juga kadang-kadang pas kan suka ini ya pasang lampu-lampu kolong. Kadang-kadang juga bisa mungkin ya waktu nyuci kabelnya kesangkut, kita nggak tahu, putus kabel strumnya ya, nempel ke bodi juga bisa, atau lecet atau kejepit ke nempel ke bodi juga bisa ya. Tapi misalkan ya nanti kalau udah dipasang sekring kita hidupin masih nggak putus maksudnya, berarti jalur yang ke belakang yang bermasalah ya. Kita coba aja langsung ya. Ini tutupnya saya lepas ya sekalian, tadi sengaja saya bukain soalnya apa, takutnya ada kabel yang di sini yang kebakar ya. Nah, ini sekringnya di sini ya, untuk sekringnya ya. Sekringnya yang kalau ada tulisannya tuh, yang tempat sekringnya yang ada tulisannya Thailam ya, untuk lampu seri atau lampu malam atau lampu kota ya. Kalau lampu sen turun lamp, kalau lampu parkir back lamp, kalau klakson horn, kalau lampu rem stop lamp ya. Ini saya lepas dulu ya sekringnya untuk lampu kecilnya. Nih ya, ini yang putus nih. Ini udah bolak-balik ganti ya, ini putus terus ya. Nanti ya saya coba ya soketnya yang di chassis kita lepas dulu ya. Ini ya, bos saya udah di kolong mobil nih. Nah ini kan di chassis ada soket ya, tuh sambungan kabel nih. Ini jalur yang ke depan ya, yang ke depan ya, ke kabin ya, ke atas ya, ke tempat sekring ya. Kalau ini yang ke belakang nih, yang ke jalur lampu rem, lampu sen belakang, lampu parkir ya, yang ini nih. Nanti ya, ini lepas dulu nih, pencet ya, di tangan satu nih, agak susah biasanya. Pencet, tarik. Nah ini udah lepas ya. Nah nanti setelah terlepas ya, sekring kita pasang dulu, kita hidupin ya. Misalkan sekring masih putus, berarti ya ini jalur ini yang ke depan yang bermasalah ya.
kita nanti kupas saja kabelnya. Mungkin ada yang lengket atau kebakar, atau bagian depannya ada sambungan kabel yang lepas langsung kejepit kena bodi juga bisa. Tapi misalkan setelah saklar dihidupin sekring nggak putus, seperti ini, jalur yang ke belakang bermasalah, mungkin di lampu kolong atau mungkin ada yang kabel kebakar. Yang penting kita kupas saja, kupas ini ya pembungkus kabelnya. Kita siapin ini isolasi satu aja, nanti buat kerapin bisa ya, cukup satu aja bisa. Ini kan cuma nggak panjang ya, kecuali kalau seluruh semuanya tuh paling enggak 2-3 ya. Untuk yang ke belakang satu aja cukup ya. Nanti kita ini kan udah lepas ya, saya mau pasang sekringnya dulu nih. Nanti ya, nih ini sekring yang baru ya. Tapi kalau buat nyoba jangan pakai yang baru, sayang ya, tokonya apa, tokonya putus, nanti boros sekring ya. Kalau buat nyoba ini aja nih, tadi yang bekas nih ya, nih. Mana tadi, nah nih, nah, nanti ya kita jumper pakai kabel serabut ya, satu aja nggak apa-apa, yang kecil ya, jangan terlalu banyak. Nanti takutnya apa, takutnya nanti kalau yang konkret ini nggak putus, justru kabelnya yang bakar. Jadi kalau untuk nyoba satu serabut nggak apa-apa, yang kecil aja ya. Ini udah siapinnya kabelnya tuh. Nah tadi, nah ini. Kita kupas ya. Nah, kita ambil satu aja ya, jangan serabut yang gede ya, cukup serabut yang kecil aja. Nah kita ambil satu. Nah kalau gini tadi nggak terlalu boros, misalkan ya masih ada yang konglet atau nanti kan sekringnya putus, jadi nggak boros sekring. Soalnya kalau pasang sekring yang baru nanti putus lagi, boros ya. Ya kita coba pasang aja nih. Tuh kompresor berisik. Ya udah terpasang ya. Jadi ya untuk teman-teman ini juga bisa dipakai ya, misalkan ya pas sekringnya putus, pas di jalan ya, pas malam biasanya ya, tuh pas nggak ada bengkel, nggak ada toko spare part, itu bisa dengan cara kayak gini ya. Jadi sekringnya misalkan nggak punya, dijember aja pakai kabel kayak gini ya, kabel serabut nih. Cuman ini jangan terlalu banyak-banyak, cukup satu aja ya. Tapi dengan syarat ya, ini buat sementara, buat emergensi. Nanti kalau udah ada gantinya baru diganti yang baru. Tapi kalau misalkan nggak punya yang baru, pasti jalan susah ya nyari toko spare part, bisa kayak gitu ya, di jumper aja pakai kabel serabut satu aja cukup. Nanti kalau misalkan ada kongletnya nanti akan putus, takutnya kalau banyak-banyak nanti malah kuat. Ada kita misalkan nggak tahu penyakitnya, dipasang asal pasang nanti malah kabel kebakar. Yang penting ya kalau buat jumper satu aja, satu serabut. Kalau di jalan ya misalkan nggak punya sekring, tapi dengan catatan penyakitnya cari dulu ya. Itu cuman apa, cara kalau kita nggak punya sekring biar jumper kayak gitu ya. Jadi ini kan buat nyoba ya, tadi saya nggak pakai yang baru, takutnya nanti putus lagi malah boros ya. Kita coba dulu ya, kita tes, nanti saklar kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh langsung tek, langsung nggak putus tuh, langsung bunyi ya. Tuh relaynya bunyi tuh, tuh nyala ya. Kita lihat di depan tuh, sekarang nyala ya, lampu nyala, sekring nggak putus. Tuh saya matiin, saya hidupin, tuh kan mau nyala ya, saya matiin. Nah, jadi kalau gini berarti jalur kabel yang ke depan aman, yang bermasalah yang ke belakang kita cari ya. Ini ya, setelah saya telusuri penyebabnya di sini nih, tuh di tempat bohlamnya ini udah kayak gini nih, diikat karet, terus ini tempatnya udah rusak nih. Ini saya potong nih, ini jalur kabel yang ini ya, tuh yang ke sini ke lampu seri nih. Ini
penyebar di sini. Jadi antara kabel setrum lampu seri sama masa ini nempel nih. Ini kan dalamnya ada pernya nih ya. Nah ini saya lepas dulu ya. Nih udah lepas nih. Jadi kabel setrumnya lampu seri atau lampu malam ya, ini nempel sama masa di sini nih. Ini penyebabnya ya. Terkadang juga di lampu kolong ya, kadang-kadang di lampu kolong, tapi saya tadi cek nggak ada ya. Itu tadi di sini. Nanti saya ganti aja nih kabelnya ya, saya rapin ya. Ini soalnya belum ada gantinya nih. Tempat lampunya kayak gini nih, diikat karet. Ya, tadi udah saya benerin ya kabel-kabelnya. Nah, saya mau coba ya disambung dulu soketnya nih yang di sasis nih. Ini masuk kolong lagi. Ini kan tadi yang belakang udah saya rapin ya, udah benerin, penyakitnya udah ketemu. Ini soket saya pasang lagi nih. Ini tangan satu jadi susah bro, kita masukin aja. Nah, ini lah, udah kenceng ya. Nanti kita coba lampunya saklarnya hidupin lagi ya. Nanti kalau udah benar-benar nggak putus, saklarnya yang tadi jamburan kita ganti yang baru. Kita coba dulu. Ini ya, saklar saya hidupin. Tuh ya, nyalakan. Saya matiin. Nah, saya hidupin. Ini udah saya sambung ya soketnya yang arah ke belakang nih. Nah, ini lampu remnya ya. Ini bukan rem, lampu kecilnya nih. Yang di lampu rem, lampu kecilnya udah nyala nih. Ini juga udah nyala nih. Ya, kanan kiri udah nyala semua. Jadi udah bener. Ini sematin lagi. Jadi kayak gini caranya ya untuk teman-teman yang misalkan ya ada kejadian ya misalkan lampunya ya waktu saklar dihidupin, nah, sakring putus terus. Lampu apa aja ya, apa lampu kecil atau lampu kota ya, atau lampu rem, lampu sen, atau lampu parkir. Misalkan ya sakring putus terus, pertama kita cari yang paling mudah. Di dalam sasis ada soket ya, sambungan kabel. Lepas dulu. Nanti ya sakring kita pasang lagi. Nah, misalkan masih putus, berarti jalur yang kedepannya bermasalah. Tapi misalkan nggak putus, berarti jalur yang belakang yang nggak bermasalah. Jadi sebenarnya gampang, mudah banget ya. Cuman kadang-kadang kita pusing sendiri ya. Nanti kita siapin solusi aja, buat ngerepin aja ya. Untuk solusinya ya, satu aja cukup. Ya. Ini kan udah jadi ya. Nanti sakringnya jangan pakai yang jemperan ya. Kita ganti yang baru. Tadi udah saya siapin ya. Ya, kita sakringnya menatanya tadi buat nyabut. Ini buat darurat aja. Nah, ini kan jemperan ya, kita ganti yang baru nih. Kalau untuk lampu tile ya, lampu kota tuh cukup 15 ampere. Ini ya udah selesai ya cara perbaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.